Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang, didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan Banda Aceh, Aceh Tamiang. Ini kan motormu. Kunci motornya mana? Yang dibawa. Nggak ada. Hah? Jadi motornya pakai kunci mana? Ini apa dari Enggak, bukan mau kita bawa motornya. Tapi nanti kalau ditinggal di sini hilang. Jadi tanggung jawab kita nanti. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Polisi menangkap Sofyan setelah buron selama 3 minggu. Dalam pelariannya, Sofyan membuang seluruh ponselnya untuk menghilangkan jejak dari pencarian polisi. Dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar, ya. Mereka selama berapa 1 bulan lebih menghilang. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Penasaran dengan sosok Sofyan, saya Abraham Silaban menemuinya pasca digelarnya konferensi pers. Betul ya, anggota DPRK terpilih ya di Aceh ya? Ya. Aceh Tamiang ya. Berapa suaranya di sana, Mas? 1851. Oke, 70 kilo sabu itu tadinya mau dibawa ke Jakarta, ke daerah mana aja, ke Jawa? Itu saya belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Bener nggak ada kaitannya dengan Freddy Pratama? Tidak tahu saya. Tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron tak serta-merta membuat kasus Vina secara gamblang terungkap. Kecurigaan publik mulai terkuak setelah Peggy, Saka Tatal, orang tua terpidana menolak disalahkan. Menjawab kejanggalan demi kejanggalan, saya Abraham Silaban dan tim saya turun ke lapangan di tempat kejadian perkara kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dan kami akan buka fakta-fakta temuan kami di lapangan hanya di The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Korban Rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Saya tidak pernah. Saya mati. Biasanya orang-orang sih di rumah aja jangan keluar gitu. Akhirnya saya mungkin nggak sampai lakukan gitu. Jadi nggak mungkin, nggak percayalah kayak gitu. Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani. Teman almarhumah Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota dengan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris. Linda membantah jika selama ini ia bersembunyi. Pihaknya juga berusaha meluruskan pada polisi atas tuduhan warganet yang menyudutkan dirinya. Linda berharap kasus ini segera berakhir dengan terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik berkisar identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina, termasuk pertanyaan terkait perkenalan dengan para terdakwa. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian terbunuh. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena
cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Sementara itu, adik Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi polisi untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana diperiksa sekitar 4 jam dan dicecar 28 pertanyaan di Polres Cirebon oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy menjelaskan, Luciana sempat ditunjukkan 8 foto tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Namun Luciana tidak mengenali 8 tersangka tersebut. Sementara itu terkait adanya penggantian nama Peggy menjadi Robi, Luciana menjelaskan bahwa dia memiliki 2 kakak pria, yakni Peggy Setiawan dan Robi Setiawan. Hanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Peron di kawasan Bandung, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abbas menyebut Peggy Setiawan sempat berusaha untuk menghilangkan identitas dengan berganti nama menjadi Robi Irawan. Pemirsa, kejanggalan demi kejanggalan terkuak perlahan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Saya, Abraham Silaban, bersama dengan tim sempat menapaki tempat kejadian perkara dan menemukan fakta-fakta kami di lapangan, yaitu di Cirebon, Jawa Barat. Mulai dari lokasi, yaitu TKP di Flyover Talun, kontak antara korban dan pelaku disebutkan pertama kali di tanjakan Flyover Talun. Dan di tempat yang sama pula lah ditemukan kedua korban yang awalnya diduga korban kecelakaan tunggal dan pada akhirnya adalah korban pembunuhan. Kita langsung lihat lokasinya. Jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Saya, Abraham Silaban, mencoba menyusuri lokasi kejadian di jam yang sama ketika Eki dan Vina dianiaya di kegelapan dalam sunyinya malam. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini, pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini jugalah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Ya, seperti yang Anda lihat pemirsa, dari temuan tersebut saya bisa pastikan bahwa arus lalu lintas di atas Flyover Talun tergolong ramai di jam yang sama saat pengejaran pelaku terhadap korban dilakukan. Selain itu saya dapat informasi bahwa tahun 2016 silam memang disebutkan ramai isu begal dan isu geng motor sehingga membuat warga sedikit khawatir untuk melintas di Flyover Talun, terlebih pada tengah malam. Selanjutnya saya akan tampilkan kepada Anda keterangan yang saya dapat sedikitnya dari 3 orang warga bahwa sesungguhnya awal penganiayaan terjadi di bawah Flyover Talun. Saya pun menelusuri tempat tersebut. Kita lihat. Jadi saya, Abraham Silaban, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu persatu lokasi di mana Eki dan Vina mengalami penganiayaan oleh 11 anggota geng motor. Ini
Ini adalah titik pertama. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. Persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam dimana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, lokasi tersebut gelap, minim penerangan. Jalan pun sepi, relatif jarang pelintas. Ini di tahun 2024 loh. Kita bisa bayangkan apabila di tahun 2016 sepinya seperti apa. Aktivitas terdekat dari tempat tersebut adalah bengkel motor yang jaraknya sekitar 300 meter dari lokasi kejadian dan permukiman warga yang paling dekat lebih kurang 600 meter. Di bawah flyover Talun juga kami sempat bertemu dengan warga sekitar yang mengatakan bahwa saat kejadian tersebut kira-kira ada aktivitas warga sesungguhnya, yaitu pesta merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi jaraknya sekitar 1 km dari TKP. Kita dengarkan bersama. Sini Mas, dengan Mas siapa? Mas Dika. Mas Dika. Nah, jadi lokasi tepatnya itu seperti apa? Karena kami dengar bahwa ada 3 titik lokasi. Salah satunya adalah di flyover Talun, yang mana disebutkan, kami dapat informasi dari warga sekitar, sempat dilakukan di sudut sini, di bawah flyover sini, penyiksaan atau penganiayaan. Cuma pada akhirnya katanya jenazahnya ditaruh di atas kembali. Yang benar seperti apa Mas? Kalau dengar-dengar mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11. Depannya itu. Ada belakang ya depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Ya, kalau Anda bisa lihat di belakang ataupun background dari wawancara kami ada gedung bangunan menyerupai pabrik. Disebutkan bangunan tersebut belum eksis tahun 2016. Dan pada akhirnya kemudian baru-baru ini sajalah kemudian dibangun sehingga praktis memang di tempat itu memang sangat sepi. Belakangan diketahui pemirsa bahwa kediaman tersangka Peggy hanya berjarak 700 meter dari tempat kejadian perkara di tempat saya berdiri. Selanjutnya saya pun bergerak menuju ke lahan kosong di Jalan Perjuangan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Di tempat inilah disebutkan menjadi tempat pemerkosaan almarhumah Vina. Kami sengaja menyambangi tempat itu malam hari, hampir tengah malam, menyerupai peristiwa yang terjadi. Dan berikut hasilnya. Sobat, saya ada di TKP, lokasi di mana almarhumah Vina di masa kritisnya ia diperkosa di tempat ini, diruda paksa di tempat ini. Dengan berat hati saya mau mengatakan ini, saya harus bersiaran di sini di tempat yang sangat sepi ini, persis di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Tempat ini banyak rumput liar ya, dan tergolong sepi ya. 8 tahun yang lalu disebutkan ini belum banyak rumput dan sebagainya, tapi sungguh gelap di sini ya. Kami sengaja bersiaran malam hari di sini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana ambience malam itu. Minim penerangan ya seperti ini. Coba dimatikan lampunya. Nah, seperti ini. Itu dia temuan kami di lapangan. Saya memastikan apabila lighting kamera dimatikan, tempat itu gelap gulita. Dan informasi yang kami terima memang tidak banyak perubahan sejak tahun 2016. Perubahannya hanya lebih banyak semak dan tanaman saat ini. Bahkan
Terus terang, jarak pandang saya ketika lampu dimatikan hanya sekitar kurang lebih dari setengah meter, hampir tidak bisa melihat. Dan jaraknya dengan jalan raya adalah 50 meter dan rumah terdekat di tempat saya berdiri jaraknya 15 meter. Terakhir kami tandai rumah tersebut adalah indekos alias kos-kosan. Pertanyaannya adalah, kalaulah ada keramaian, andai kata ada kegaduhan, jeritan, rintihan, kami bertanya, mengapa lantas tidak ada yang mendengarnya? Mengapa lantas tidak ada yang memberikan pertolongan pada waktu itu? Karena disebutkan waktu itu terjadi pemerkosaan secara bergiliran. Mohon maaf, kami harus menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya saya pun bergerak ke arah tembok belakang showroom dan kita lihat temuan kami. Disebutkan di belakang tembok, saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana? Ayo. Kita akan lihat lagi. Di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Ya pemirsa, itu dia temuan-temuan kami di lapangan. Sekali lagi, kami melakukan riset. Tak hanya riset, saya, Abraham Silaban bersama tim kami juga bergerak ke lapangan dan kami menggali informasi demi informasi agar kemudian memberikan gambaran yang utuh kepada pemirsa mengenai bagaimana kira-kira ambience saat peristiwa tersebut terjadi di malam hari. Berikutnya pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan Wakil Bupati Cirebon 2019-2024 yang menolak sebagai tertuduh karena gosipnya demikian, desas-desusnya demikian. Ia kemudian tentu saja punya hak jawab akan apa yang kemudian menjadi perbincangan publik. Terima kasih Bu Wahyu Ciptaningsih sudah hadir bersama kami, dan Mas Ramadhani ya, putranya sudah hadir dari Cirebon ke studio ini. Terima kasih juga Pak Syahrul, juru bicara keluarga yang sudah hadir. Kami akan berbincang saat lagi untuk Anda. Tetaplah di The Prime Show. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka, sementara keluarga Vina meminta polisi tetap menelusuri 2 DPO lainnya. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Pemirsa, kami pun menelusuri lokasi yang disebut sebagai tempat tinggal 3 DPO sebelum Peggy tertangkap tentu saja. Dan faktanya kami menemukan di lapangan memang nama DPO tersebut tidak pernah eksis di Banjarwangunan. Sejauh ini Pak, apakah informasi yang Bapak terima ini betul demikian?
atau seperti apa? Sampai detik ini DPO yang 3 rilisan dari Polda itu sampai sekarang nggak ada. Tidak ada, Pak? Tidak ada. Kami berusaha dengan ketua RT yang ada di Desa Banjarwangunan sebanyak 46 orang dan RW 9 sampai nyari dengan data-data yang sesuai dengan 3 DPO itu nihil hasilnya. Kami sebagai KUU juga saya merasa cross check dengan kepemimpinan KUU yang dulu yang tahun 2016. Bapak sempat kontak, Pak? Dedi Setiawan. Saya sempat kontak. Apa yang disampaikan, Pak? Dia tidak ada pun sama sekali dari APH, aparat penegak hukum atau dari kepolisian, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang namanya mencari atau apa warga Banjarwangunan, itu nggak ada. 2016 silam? 2016 silam. Tapi sejauh ini nggak ada, belum ada titik terang bahwa DPO yang ada di Banjarwangunan, orang Banjarwangunan itu nggak ada. Pemirsa, di studio kami sudah hadir Bu Wahyu Ciptaningsih, Wakil Bupati Cirebon 2019-2024. Terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Bersama dengan Ananda ya, Ramadhani, dan juga Pak Syahrul yang merupakan juru bicara keluarga. Kami sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama dengan Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, sehat? Sehat Bang Adi. Iya, saya terlebih dahulu ke Bu Ayu ya panggilannya ya. Bu Ayu, tentu saja pemberitaan, bukan hanya pemberitaan, tapi desas-desus yang ada di kalangan masyarakat ini dirasa mengganggu. Sampai pada akhirnya Anda bicara secara lantang bahwa keterlibatan Ananda Ramadhani tidak ada kaitannya dengan ini. Semasif apa kemudian pemberitaan itu? Terima kasih Mas. Sesungguhnya memang pemberitaan ini diawali memang putra saya yang menyampaikan ada pemberitaan terkait dengan dituduhkan putra saya yang namanya Rama ini oleh para netizen ya. Jadi memang itu selama 3 hari itu langsung booming. Nah ini kemudian pemberitaan ini memang membawa dampak yang sangat besar bagi saya keluarga ya, terutama anak saya. Jadi kalau anak saya jalan di umum nih, semua mata memandang ke anak saya. Jadi seolah-olah anak saya inilah yang dituduhkan menjadi pembunuhnya Vina ini, ya memang benar apa adanya seperti itu. Jadi ini yang membawa dampak psikologis, berpengaruh kepada keluarga saya, sanksi sosial juga. Begitupun saya, ketika saya silaturahmi ke suatu daerah juga, itu disampaikan bahwa saya adalah ibu daripada anak yang membunuh Vina, seperti itu. Oke, saya langsung ke Mas Dhani ya. Mas Dhani, 2016 silam pernah dengar tentu saja kasus ini ya? Waktu itu usia berapa? Pada saat itu umur saya tuh masih 11 tahun Mas. 11 tahun? Iya, 2016. Oke. Jadi tentu saja tuduhan itu tidak berdasar ya? Iya, betul. Bahwa nama-nama yang disebutkan tidak pernah terngiang, tidak pernah terdengar oleh Anda? Tidak pernah sama sekali. Termasuk misalnya keterlibatan dengan anggota geng motor di usia sedini itu hampir tidak mungkin? Usia. Jadi sekolah masih kelas 5 SD. Betul. Kelas 5 SD. Jadi. Bisa jelaskan sedikit juga ya Bu Ayu ya. Pada saat kejadian itu Anda waktu itu menjadi istri bupati saja, iya, bupati ya. Betul. Dan Betul. sampai pada akhirnya ada teori-teori yang mengarahkan bahwa ada keterlibatan pejabat di sini, dan pejabat itu diarahkan kepada suami Anda. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya pernyataan Bang Hotman itu tidak seperti itu. Kalau kita mencermati pernyataan Bang Hotman itu menyampaikan bahwa mantan anak bupati, seperti itu. Jadi kalau mantan anak bupati, saya rasa yang menjadi bupati tidak hanya suami saya saja gitu kan, banyak, ada beberapa ya kan. Artinya bicara Indonesia, skupnya ini tidak hanya Cirebon saja barangkali gitu, tapi hanya para netizen ini kayak seolah-olah menggiring opini bahwa dituduhkannya kepada keluarga saya, Ramadhani gitu. Terus sesungguhnya anak saya ini biasa dipanggil Rama, bukan Dhani gitu. Ya seperti itu.
Jadi makanya saya klarifikasi di beberapa media juga termasuk kemarin. di forum ini. Nah, termasuk di E-News ya. Ini memang dampaknya tidak signifikan terkait dengan tuduhan-tuduhan daripada netizen seperti itu. Oke. Hari-hari ini memang sedang musim, bukan hanya musim atau kebetulan ataupun tidak memang ya. Mantan terpidana mengaku bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sekalipun vonis hakim sudah dijatuhkan. Kemudian tersangka terakhir juga Peggy mengatakan demikian. Saya juga mewawancarai ayah dari Sudirman. Pelaku yang saat ini sedang mendapatkan hukumannya dan menjalani masa hukumannya. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka yang secara kompak menyalahkan ataupun menolak untuk disalahkan tepatnya. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati. Saya tidak pernah bersalah. Keterangan yang tadi benar semua. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah kita. Biasanya orang-orang sih di rumah aja jarang keluar sih. Jadi saya mungkin nggak sampai lakukan gitu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Kalau di rumah paling bolak-balik ke musola paling main sebentar pulang lagi gitu. Waktu kejadian itu, waktu peristiwa malam itu, anak bapak lagi ada di mana? Di rumah. Biasanya orang-orang sih di rumah aja jarang keluar sih. Jadi saya mungkin nggak sampai lakukan gitu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar udah kayak binatang. Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani. Ya, saya ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, ada indikasi apa dalam tanggapan Anda mengenai terkesan kompaknya tersangka mantan terpidana, orang tua terpidana yang mengakui bahwa anak mereka sesungguhnya tidak bersalah dalam kasus ini? Saya sejak awal memang tidak memandang bahwa pencarian atau pengejaran DPO perlu diprioritaskan. Sebagai gantinya, saya memandang perlu ditarik kembali ke titik hulu, dilakukan eksaminasi terhadap paling tidak adanya tanda-tanda 3 loopholes, 3 kejanggalan dalam proses penegakan hukum atas kasus ini. Loophole yang pertama adalah terkait dengan validitas informasi. Apakah itu pengakuan, apakah itu keterangan saksi atau sejenisnya. Yang saya khawatirkan bahwa informasi-informasi macam itu terlalu dijadikan fokus oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Padahal saya sering kali mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada membongkar pengakuan atau mencari keterangan. Karena proses sedemikian rupa mengandalkan daya ingat manusia yang mudah sekali untuk pecah belah dan mudah sekali untuk belok kanan, belok kiri. Karena itu, ketimbang berfokus terlalu banyak menghabiskan waktu dan stamina memforsir para terperiksa agar mengeluarkan kalimat-kalimat yang tanda petik diinginkan oleh penyidik, maka kita fokus saja pada alat-alat bukti lainnya. Kita bicara loophole kedua, yaitu tentang narasi perkosaan. Saya berkesempatan berbicara dengan Direskrimum Polda Jabar ini. Bukan yang dulu, bukan yang tahun 2016. Dari Direskrimum Polda Jabar, beliau katakan memang ditemukan sperma di tubuh almarhumah. Tapi apakah serta-merta sperma bisa disimpulkan sebagai bukti perkosaan? Belum tentu. Sperma bisa datang akibat aktivitas seksual yang forceful, yang ada unsur paksaan, misalnya perkosaan. Berarti mungkin ini pidana ini. Kalau misalnya sperma diawali dengan tindakan yang forceful, maka ini pidana. Tapi juga sperma bisa ada akibat atau didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Nah pertanyaannya, sperma yang disebut ada pada tubuh korban, datangnya atau keberadaan sperma itu didahului oleh aktivitas seksual yang mana? Yang forceful atau yang konsensual? Tidak terjawab, karena tidak dilakukan pendalaman. Tapi sekarang saya coba ikuti nih narasinya. Bahwa anggap, sekali lagi,
anggaplah bahwa sperma itu adalah bukti perkosaan. Pertanyaan yang muncul kalau kita pakai asumsi itu adalah, dalam kasus ini ada 13 orang laki-laki. Lantas sperma yang ditemukan pada tubuh korban, sperma milik siapa? Juga tidak terjawab. Karena itulah narasi tentang perkosaan menurut saya juga merupakan sebuah loophole yang harus dieksaminasi. Bung Reza, kalaupun eksaminasi itu harus dilakukan, meskipun kemudian bukan hanya polisi, tentu saja ada jaksa, termasuk hakim yang memutuskan. Karena dalam hal putusan, hal tersebut ada menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amarnya. Tepat, karena itu saya mengatakan di iNews bahwa eksaminasi itu akan sangat ideal kalau dilakukan oleh seluruh lembaga penegakan hukum yang mengadili atau yang memproses kasus ini. Tetapi pada tahap sekarang ini, senyampang fokus perhatian citizen dan netizen tertuju pada pihak polisian, bisa saja bahwa eksaminasi didahulukan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Kita sudah bicara loophole kedua, kalau perlu kita bicara loophole ketiga. Oke, saya nanti akan dalami lagi Mas Reza dan juga Bu Wahyu, Mas Ramadhani dan juga Pak Syahrul, nanti saya ke Anda ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami dalam The Prime Show. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita akan kembali lanjut berdialog bersama kami. Ada Mas Reza Indragiri, kemudian ada Bu Wahyu Ciptaningsih, Mas Ramadhani, Pak Syahrul, dan termasuk ada Kabareskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duhaji. Pak Susno sudah bergabung sama kami ya? Oke. Ya, sebelum saya wawancara Pak Susno, kami berupaya untuk menggali sebanyak mungkin informasi sekomprehensif mungkin. Saya pun sempat mendatangi Polsek Kapetakan untuk menemui Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua korban bernama Muhammad Rizky Rudian. Namun saat itu Ibtu Rudiana tidak ada di tempat. Saya Abraham Silaban, saya ada di kantor Polsek Kapetakan. Kami berupaya untuk meminta keterangan kepada Pak Kapolsek. Datanya sudah tiba ya. Oh bukan, ini dia ruangan kerjanya Pak Kapolsek. Inspektur Polisi 1 Rudiana. Jadi orang tua dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang akrab disapa Eki, yang turut menjadi korban peristiwa tragis 2016 silam. Sangat disayangkan sebetulnya kita tidak berkesempatan untuk menemui beliau. Kita sudah membangun komunikasi melalui WhatsApp, kemudian juga kita datangi langsung kantor Polsek ini, yang mana Pak Rudiana baru 2 minggu bertugas di sini. Sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek di kawasan Kesambi, tapi sekarang menjadi Kapolsek di Kapetakan. Ada kegiatan katanya, dari informasi yang kami terima, kegiatan di Polres. Ya, keterangan demi keterangan kami coba gali untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Saya akan berdialog bersama dengan Pak Susno Duhaji. Pak Susno? Iya. Pak Susno, Ibtu Rudiana menjadi orang yang tentu ditunggu-tunggu kesaksiannya. Bukan hanya kemudian disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah ayah dari korban, tapi kemudian perannya dalam disebutkan terlibat dalam melaporkan kasus tersebut sampai pada akhirnya menangkap para pelaku. Bagaimana Anda menilai peran tersebut? Oke, kita turut duka cita ya. Kemudian kita merasakan kesedihan beliau. Itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ya tentunya dia harus melaporkan gitu peristiwa ini dan membantu dari aparat, ya apalagi dia juga adalah polisi. Jadi dia harus berperan besar sebagai polisi, ya berkewajiban, sebagai orang tua juga dia punya tanggung jawab untuk mengungkap kejahatannya. Saya kira itu yang harus dia lakukan. Oke, saya akan perbaiki visual ya, sambungan kami dengan Pak Susno Duhaji, tapi saya geser kembali ke Mas Reza. Mas Reza, seberapa penting kemudian keterangan
yang harus digali dari seorang Ibtu Rudiana yang disebutkan ternyata perannya dalam hal ini, dengan segala hormat kita tentu saja berduka sebagai seorang ayah dari korban yang bernama Eki, tapi bagaimanapun ia juga disebutkan terlibat dalam pelaporan bahkan menangkap para pelaku. Alih-alih mendorong pihak kepolisian untuk mencari-cari siapa dan berapa orang DPO, saya sejak awal merekomendasikan dilakukan 2 hal. Pertama, dilakukan eksaminasi terkait dengan proses penegakan hukumnya. Jadi disisir kembali ke titik yang paling hulu, penyelidikannya bagaimana, penyidikannya bagaimana, dan seterusnya. Konsekuensinya apa? Ketika dilakukan eksaminasi hingga ke titik hulu semacam ini, sudah kehadiran Ibtu Rudiana sebagai pelapor pun harus dicek ulang, didalami ulang. Dari mana dia memperoleh informasi? Apa alasan bagi dia untuk melakukan penangkapan? Adakah surat tugas atau surat penangkapan, dan seterusnya dan seterusnya. Di samping itu, di samping eksaminasi juga perlu dilakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal. Tujuannya apa? Audit internal yang melibatkan pihak eksternal tujuannya adalah untuk mencari akar kompleksitas pengungkapan kasus ini, kalaulah dianggap sebagai kasus. Kompleksitas itu bisa berakar dari masalah kompetensi penyidik, bisa pula berakar pada masalah integritas penyidik. Kalau memang ditemukan bahwa segala sengkarut ini bertitik awal dari masalah kompetensi penyidik yang dianggap tidak memadai, maka mereka memang perlu dididik ulang agar menjadi penyidik-penyidik yang lebih profesional sehingga bekerja secara prosedural dan proporsional. Tapi seandainya ternyata ditemukan bahwa inti dari sengkarut ini adalah masalah integritas, maka memang mekanisme penjatuhan sanksi harus ditegakkan. Oke, ya saya kembali berbicara bersama narasumber kita yang ada di studio ya. Saya ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, tentu saja kasus ini kemudian tadi disebutkan sempat mencemarkan dan merusak nama baik keluarga. Apa yang ingin disampaikan? Pertama, terima kasih iNews. Saya melihat kasus ini ada di 4 alam malah. Pertama, alam gaib. Kasus ini kan menjadi booming dan diketahui seantero Indonesia itu kan karena ada yang kerasukan. Lalu tentu saja bukan kerasukan, karena memang ada temuan 2 korban tentu saja tapi di atas boomingnya di situ mulainya. Kemudian kedua, di alam nyata kita melihat ketidakpastian lah. Dan ketidakpastian itu mengakibatkan dunia maya bicara. Sehingga sampailah ke keluarga kami. Mungkin kita semua bersedih dan kita semua berharap kasus Vina ini secepatnya bisa terang benderang. Ya. Tapi tidakkah kita khawatir kalau kasus ini bergulir tidak jelas kian kemari, menabrak ini dan itu, sampai akhirnya anak kami Ramadhani menjadi terzolimi, teraniaya dalam tanda kutip di media sosial ya. Dan lebih lagi ada dunia berikutnya, dunia politik. Kebetulan Bu Ayu adalah ya salah satu calon yang dalam tanda kutip calon kuat untuk maju sebagai Bupati Kabupaten Cirebon. Anda menilai ini dipolitisir untuk menjatuhkan? Ada kemungkinan itu. Bu Ayu. Ada indikasi ke situ. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh netizen yang kita tidak, ketika netizen itu kita coba telusuri, selalu tidak kita temukan, selalu akunnya akun fiktif. Jadi setelah itu apakah kemudian akun itu akan dilaporkan? Kalau dianggap kemudian bahwa itu berusaha untuk fitnah dan pencemaran? Sampai hari ini tentu kita sebagai juru bicara bertindak sesuai dengan izin dari Bu Ayu. Dan Bu Ayu memberikan arahan kepada kami, selagi itu membawa gonjang-ganjing, dengan kita mengalah saja, udah diam saja. Betul Bu, ini sudah sampai ke ranah politik Bu. Ada yang mau menjatuhkan Ibu? Saya rasa mungkin seperti itu. Karena memang kita melihat anak saya yang dituduh Rama, kemudian kita sudah klarifikasi, tidak terbukti, kemudian anak yang pertama, iya kan? Kemudian anak pertama juga kita klarifikasi juga,
kemudian ada muncul lagi di bahwa saya di Wikipedia bahwa saya mempunyai anak 5 gitu. Jadi seolah-olah ini dipaksakan bahwa kasus ini adalah di keluarga saya seperti itu. Saya geser ke Pak Susno. Pak Susno, ini kasus-kasusnya sudah melebar kemana-mana nih, merembet sampai ke isu politik disebutkan bahkan. Pentingnya kemudian kepastian dalam kasus ini harus segera dilakukan. Kalau tadi Mas Reza menyebutkan harus dilakukan kemudian eksaminasi dari hulu ke hilir, dari pelaporan keterlibatan Ibtu Rudiana dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya 2 DPO yang kemudian pada akhirnya dihilangkan. Kami pun sempat melihat ke lokasi, ternyata sebelum itu pun diumumkan 3 bahkan nama itu sebelum Peggy ditangkap. Kami juga menemukan bahwa memang nama itu fiktif di salah satu desa yang dituduhkan. Bagaimana Anda menjawabnya, Pak Susno? Baik, kalau soal eksaminasi dan audit penyidikan, ini kan bukan akan, tapi tapi sedang dilakukan oleh Polri. Polri cepat bereaksi, tapi memang untuk audit dan eksaminasi itu kan tidak diumumkan terbuka untuk umum sampai dengan hasilnya selesai. Karena Polri kan ingin mengadakan perbaikan, jadi kita hargai, terima kasih. Nah kemudian sekarang tugas Polri pertama untuk penyidiknya. Tidak perlu tergoda, terganggu oleh isu politik, oleh isu-isu tekanan baik media, baik apa-apa, dia harus tetap berstandar, berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Bekerjalah dengan baik, buktikanlah dengan baik, gunakanlah itu yang namanya scientific crime investigation, dan itu jangan jadi semboyan, tapi betul-betul diterapkan. Nah misalnya sekarang sudah tertangkap tersangka DPO yang namanya Peggy. Oke, kita akui Peggy sudah tertangkap dan 100% bahkan 1000% Peggy. Dengan berbagai alias, orang tuanya udah ngakui, sidik jarinya, raportnya, kepala desanya dan lain-lain. Tapi PR besar adalah membuktikan apakah itu Peggy sebagai pelaku. Nah ini yang belum dibuktikan. Atau sudah terbukti tapi tidak diumumkan kepada publik, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita berharap dibuktikan berdasarkan saintifik sehingga dia tidak bisa membantah. Apa itu? Ya sidik jarinya, ya dari HP-nya, ya dari CCTV-nya, ya dari laborat tentang terkait, karena ini kan pembunuhan dan perkosaan. Tentunya ada celana dalam, ada sperma dan lain-lain. Kita akan lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dalam The Prime Show untuk Anda saat lagi. Pemirsa, fenomena kesurupan mewarnai perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Linda, kerabat Vina, diduga mengalami 2 kali kesurupan arwah Vina, sedangkan sang kakek mengaku kerap didatangi sosok yang menyerupai Vina. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Bahkan kemarin-kemarin ada tetangga yang mengetahui ada Mbak Vina datang masuk dari jendela, malah sempat di foto sama dia, cuma ya fotonya kabur ya. Ada yang mengetahui tetangga depan tuh, ya kata Abah, ya udah nggak apa-apa, barangkali mau pulang, mau ke rumah.
Iya Pak, pakai kaos putih katanya. Iya, udah nggak apa-apa. Kapan itu kejadiannya? Jumat kemarin. Jumat ya udah setengah bulan lah. Apa yang disampaikan Mbah? Apa yang diceritakan kepada Abah? Ya ceritanya begitu. Pak, Nok tuh sering deketin saya kalau tidur tuh, sering membau harum gitu di belakang. Sering kadang-kadang manggil, kadang-kadang nangis. Ya mungkin ada kesenangan, ada kesedihan gitu ya. Kadang-kadang nangis ya. Istri tuh sering ngomong sama saya. Cuma Abah kan, ya udah aja lah, jangan terlalu itu sekali direnungin sekali, karena gimana pun juga cucu kamu udah meninggal. Jadi kamu berdoa aja yang sebanyak-banyaknya agar cucu kamu biar tenang. Gitu aja. Iya, kita lanjutkan berdialog. Saya ke Mas Reza ya. Mas Reza, kerasukan, kesurupan, dan unsur gaib ini bukan hanya jadi warna-warni yang menghiasi kasus ini, bahkan sampai pada akhirnya Linda dimintai keterangan oleh polisi. Tentu ada hal menarik yang bisa dikaji dari fenomena ini, Mas Reza. Tidak ada komen, Mas. Ini proses hukum menuntut orang dihadirkan di hadapan penyidik untuk di BAP. Lantas ketika seseorang itu dihadirkan di hadapan penyidik, anggaplah dia kerasukan, maka sesungguhnya siapa ini sedang diperiksa oleh penyidik? Orang yang duduk di depan penyidik, atau ada zat tertentu, makhluk tertentu yang tidak terlihat oleh penyidik? Alhasil saya tidak punya komentar tentang hal semacam itu. Justru saya khawatir bahwa hal ihwal terkait dengan kesurupan dan segala macam tidak akan membantu otoritas kepolisian mengungkap kasus ini secara terang benderang, malah tapi memboyarkan di ruang publik, termasuk di ruang maya yang boleh jadi akan berefek kontraproduktif bagi banyak pihak. Oke, Pak Susno, Anda melihat betulkah kemudian fenomena tersebut bisa saja sengaja difabrikasi? Andai kata memang kita melihat seperti itu, hal yang tidak bisa kita percaya, begitu saja tentu saja, membuyarkan inti kasusnya, inti persoalannya. Ya, penyidik, menyelidik, apalagi di sidang pengadilan kan ada ketentuannya. Atau saksi itu orang sehat, lahir, batin, kan, bukan orang keserupan. Kalau orang keserupan, jangankan keserupan, orang yang lagi pilek berat aja nggak boleh jadi saksi. Gitu. Jadi saya yakin kalaupun dia diperiksa jadi saksi adalah betul-betul Linda, bukan arwah yang masuk ke Linda. Karena tidak pernah polisi mau hukum acara kita mengadopsi kesaksian arwah, itu nggak ada. Nanti lama-lama kesaksian dukun, kesaksian jai langkung, jai langse, gitu. Kacau dunia ini. Oke. Sebagai penduduk Cirebon, Pak Syahrul barangkali punya komentar mengenai itu? Ya, memang negara kita ini, khususnya bangsa kita ini agak aneh ya akhir-akhir ini. Ketika ada orang kesurupan, bukankah kasus kesurupan itu tidak bisa dijadikan barang bukti apa-apa? Ketika itu tidak bisa dijadikan barang bukti, mungkin kita perlu bertanya kepada yang ahlinya. Ya, memang sebagai umat beragama, saya Muslim, dan percaya kepada yang gaib itu adalah sesuatu yang wajib. Tetapi apakah yang seperti ini? Gaib yang mana dulu? Kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus ini meledak menjadi pembicaraan kita. Sampai kami pun ya sekali lagi mengaku menjadi bagian dari korban juga. Vina adalah korban di dunia nyata, kami adalah korban di dunia maya. Dunia maya. Nah, kita perlu bertanya pan ini ya. Berpendapat seperti itu. Mas Ramadhani, Anda disebutkan menjadi korban di dunia maya. Apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Yang ingin disampaikan, stop bullying ya Mas ya, yang pasti ya, karena saya merasakan bully itu ya nggak enak gitu, dan saya nggak pengen orang lain itu merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi untuk kasus ini udahlah cukup di saya aja gitu loh, jangan sampai ada rama-rama selanjutnya yang dibully. Bu Ayu, namakan?
Harapannya dengan klarifikasi pada hari ini terkait dengan tuduhan kepada anak saya, mudah-mudahan ini semuanya bisa di stop, dan saya menyampaikan kepada anak saya, kalau ada orang yang menyakiti kamu, jangan kamu balas dengan menyakiti, balaslah dengan kebaikan barangkali itu. Pak Susno, Polri harus melakukan apa untuk memastikan bahwa publik tidak punya keraguan apapun mengenai akuntabilitas proses yang sedang berjalan? Yang menyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan membuktikannya dengan scientific. Dan scientific itu bukan hanya di live service ya, tapi betul-betul scientific. Oke, Mas Reza Indragiri, terakhir. Barangkali pertanyaan yang serupa, apa yang mesti dilakukan dan menjawab nalar dan logika publik yang terusik hari-hari ini bertanya mengenai semrawut sengkarut kasus Vina? Saya tandas ulang ya, sangat baik kalau Polri melakukan eksaminasi mulai dari hulu, serta lakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal. Tapi sekarang poin ketiga, saya ikuti bahwa Kompolnas sudah mengatakan kasus ini inkrah sehingga yang perlu dilakukan berikutnya adalah menangkap DPO, maka saya tagih itu. Karena nama-nama DPO tercantum dalam naskah putusan hakim yang sudah inkrah, maka kita bisa bayangkan bahwa nama-nama itu berawal dari hasil kerja kepolisian. Kepolisian sudah bekerja tuntas, meyakinkan jaksa ada 3 orang DPO. Berikutnya jaksa yang juga bekerja keras meyakinkan hakim ada 3 DPO. Dan pada akhirnya hakim teryakinkan betul-betul ada 3 DPO. Kalau kemudian polisi sendiri dalam hal ini Polda Jabar yang menganulir 2 nama DPO tersebut, maka saya khawatir seolah-olah menyediakan ruang bagi publik, bagi netizen untuk menganggap otoritas penegakan hukum sudah melakukan penghinaan terhadap lembaga penegakan hukum lainnya. Saya tidak akan menggunakan kata contempt of court, tetapi sekali lagi konsekuen saja, karena sudah menyebut ada 3 orang DPO dan tercantum di dalam naskah putusan, kejar mereka, jangan anulir. Kita buktikan saja pada akhirnya sungguh-sungguh ada 3 DPO atau tidak, dan disertakan dengan eksaminasi plus audit internal dengan melibatkan pihak eksternal. Terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, sudah menyampaikan pandangannya kepada kami, dan juga Pak Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2089. Dan terima kasih Pak Syahrul, Bu Wahyu Ciptaningsih, dan Mas Ramadhani sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikian jumpa kita di The Prime Show, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.